الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 103. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih menghidupkan ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah masih menghidupkan kita setelah tidur. Tidur itu ternyata nikmat dan satu sisi mati kecil. Allah mengembalikan kita kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melalui firman Allah yang kita bacakan tadi Ali Imran 103, supaya hidup kita ini jangan terlena dengan dunia, supaya hidup kita ini insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kedua-duanya ini sudah Allah nyatakan diri kita selamat, dan inilah menjadi prioritas kita. Tapi hidup di dunia ini bukanlah buat selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sebentar. Jangan sempat sebentar ini mengakibatkan kita tidak selamat.
Yang paling lama hidup ini di akhirat tentu. Persiapan di dunia waktunya tidak terlalu panjang. Di akhirat hidupnya lama. Nah, inilah yang harus kita siasati. Memano itu. Hidup di dunia sebentar, hidup di akhirat lama. Tapi itu masih Allah kasih jalan keluar agar yang lama itu bisa sampai persiapan kita. Hidup kita tidak terlalu lama tapi ibadahnya luar biasa. Nah, inilah yang menjadi keseimbangan, tidak seimbang sebenarnya. Andaikan dan insya Allah kita masuk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Padahal persiapan kita di dunia ini tidak berapa untuk arah situ. Sholat 5 waktu, puasa yang wajib, Ramadan, zakat, infak, sedekah, ditambah haji, taruhlah ditambah yang sunnah-sunnahnya. Memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Persiapan kita tidak terlalu banyak, tapi andaikan itu dilakukan, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka melalui firman Allah, Allah memerintahkan kepada kita pertama untuk menyiapkan diri, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali, dengan ajaran Allah secara bersama-sama, secara berjamaah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu tidak akor satu dengan yang lain. Nah, inilah jalan yang Allah berikan supaya kehidupan kita itu bisa kita lewati di dunia ini. Dan insya Allah kehidupan akhirat juga bisa dilewati. Nah, berpegang teguh kepada tali Allah, ajaran Allah ini satu sisi insya Allah mudah. Satu sisi berat, bukan main. Berat. Maka kita disuruh untuk patuh dan taat kepada aturan Allah. Aturan Allah itu secara menyeluruh tidak perlu banyak, Pak, tidak perlu banyak. Kita sebut tadi rukun Islam itu ada ya. Tapi untuk memenuhi kelima-lima itu banyak orang keteteran, Pak. Banyak orang yang bolos lewat begitu saja. Alhamdulillah kita berupaya sekuat tenaga rutinitas. Walaupun mungkin fasilitasnya kecil, walaupun mungkin kegiatan kita sangat banyak, tapi masih sempat kita bagi-bagi waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam kan tidak lama, Pak, waktunya itu. Paling satu sholat kayak tadi surat sejadah itu paling 10 menit kita. 10 menit. Apalagi dibawa
kul huwallah dengan inna a'taina. Berapa menit cuma ini ya? Menit. Jadi waktu 24 jam itu banyak yang habis begitu saja. Ternyata sekarang kita melihat kenyataan habis waktu oleh HP misalnya. Oleh HP. Syukurlah kalau dia buka HP itu baca Quran, ada HP itu, ada Quran. Nah, itu. Tapi rata-rata tidak, Pak, yang dibuka itu berita apalah malam tadi itu. Nah, itu kan. Tapi kalau begitu dibuka dia ada baca Quran, wah bagus. Bagus. Waktu yang kita lewati disiasati, ada untuk ibadah kepada Allah, ada untuk hidup bermasyarakat, ada untuk berkeluarga, ngurus keluarga. Jangan ke masjid, baik keluarga tidak terus, ya. Ke masjid baik maksudnya itu tidak keluar Pak dari masjid itu. Di masjid itulah. Mari malam masjid itulah berdoa, ya Allah turunkanlah nasi bungkus ya Allah. Kita rasa tidak akan keluar nasi bungkus kecuali ada yang keluar belinya Pak ya. Nah, artinya boleh kita bertebaran, malah disuruh oleh Allah Pak Haji ya, disuruh oleh Allah bertebaran, sudah sholat bertebaran untuk nyari rezeki, hidupi keluarga, anak-anak sekolah perlu buku, anak-anak ngaji perlu Quran. Dan terkadang agak kurang imbang Pak ketika sekolah, wah baju digosok, dasi, ada topi, giliran ngaji, bajunya ancing, kainnya lama mau dapat cuci, ditambah ingus meler, kurang perhatian terhadap kegiatan urusan keagamaan. Tapi kalau urusan keduniaan, wah. Sudah nak kursus nak? Oh, belum papa. Ayo kursus. Inggris. Tulisannya one, bacanya one. Tak apalah bayar mahal. Padahal itu tidak laku di akhirat bahasa itu Pak. Yang laku bahasa Al-Quran. Ngaji. Masjid kita ini dulu tahun 90-an warami Pak. Rami. Dari mana-mana, dari Tang Jawa, dari Megang, dari mana-mana. Sekarang bukan sepi, bukan. Wong lah mendirikan pulau di mana-mana ada TPA. Ini bukan sepi. Mereka ya, alhamdulillah fastabiqul khairat, berlomba-lomba Pak ya. Akhirnya alhamdulillah di mana-mana. Sebentar lagi informasi anak-anak kita nak ikut wisuda. Wah, wisuda. Kalau di Sumatera Barat Pak ya tahun berapa tuh nak wisuda. Wah, rame-rame. Senang neneknya. Kalau cucung pacak ngaji nyembelih kambing dia. Wah. Kita di sini senang pula tapi nyembelih telok dipotong. Senang bisa ngaji. Inilah persiapan kita supaya jangan sesat hidup di dunia ini, berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak.
makin maju dunia ini, ajaran agama kita makin sangat dibutuhkan, diperlukan. Agama kita sudah lama mengajarkan supaya bersih, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Sekarang dianjurkan kita sering cuci tangan. Lelamu Pak, lelamu. Tapi walaupun itu lelamu, banyak yang tinggalan, keteteran. Bersih. Terlebih-lebih pada Islam itu bersih, lahir, batin, hatinya bersih. Tidak ongeh, ongas. Ongas itu bahasa barat mah. Sombong. Tidak sombong dia. Dipuji orang, ibu cantik bu ya, alhamdulillah, dem, alhamdulillah. Jangan pula ibu cantik, ya iyalah bapakku gagah, makku cantik, wajarlah, otomatis laku. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Pak. Pak berhasil Pak ya jualan di pasar Pak, alhamdulillah. Dem. Ya, ya. Ini berhasil Pak jualan pasar, iyalah, aku kan makan jimat. Wah, bertambah pula jimat. Ditambah apa-apanya ya, padahal berhasil itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh kepada aturan Allah. Insyaallah. Aturan Allah ini bila dilaksanakan mudah-mudahan akan diberi balasan oleh Allah. Walaupun kecil. Begitu juga yang dilarang oleh Allah dilakukan juga akan dibalas dengan dosa. Walaupun kecil. Kecuali wong itulah minta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Segera mohon ampun. Segera menyadari apa yang kita lakukan itu salah, mengandung dosa. Segera mohon ampun, astaghfirullahalazim. Salah aku ya Allah. Dan berupaya jangan ngulang lagi, jangan diulang lagi. Diganti dengan perbuatan arah kebaikan. Jadi tidak ngulang lagi, nyesali. Nah, kita ganti dengan arah kebaikan ibadahnya, hubungan antar manusianya, terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan. Disuruh begitu. Yang kedua, bagaimana kita sesama manusia ini wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Satu dengan yang lain harus bersama. Tidak boleh kita satu dengan yang lain berpecah belah. Inilah menjadi kelemahan umat Islam pada hari ini menurut beberapa penilaian secara internasional, secara regional. Berpecah belah satu dengan yang lain. Kalau kita bersatu, nah mudah-mudahan ya Pak ya, ada falsafah sapu lidi. Kalau satu sapu lidi untuk menyingkirkan sampah itu berat. Tapi kalau lidi itu jadi satukan jadi satu, sampah-sampah bisa dibersihkan. Islam bila bersatu, insya Allah. Ada satu contoh Bapak.
yang persatuan umat Islam itu kapan dilaksanakan luar biasa. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Zakat itu Pak luar biasa itu Pak. Luar biasa itu. Di Lubuk Linggau ini sudah miliaran Pak satu bulan. Zakat. Melalui orang-orang yang punya harta, tentu orang yang punya harta terutama Pak ya, keluarkan zakat. Zakat itu punya aturan, sudah cukup, nilainya, masanya sudah cukup. Nah, kalau nilainya senilai dengan emas, kalau Basnas itu 91, sekian gram. Ada juga yang kurang 90. Muhammadiyah misalnya 85 gram. Jadi penghasilan kita senilai dengan 91 itu sudah mengeluarkan zakat. Hitunglah emas di saat itu. Jadi kalau dihitung-hitung Pak, untuk zakat itu tinggi nilainya, uangnya setahun itu. Bisa jadi 80 juta setahun. 1 gram misalnya berapa kali 91 nilai emas. Nilai emas 900 misalnya. Nah, kali dengan 91 bisa mencapai 80 juta lebih kurang setahun. Kalau terlalu berat boleh dicicil setiap bulan. Nah, dikumpulkan menjadi satu wadah, terkumpul, luar biasa itu Pak. Luar biasa, baik itu secara nasional baik maupun secara regional, itu bisa memberantas kemiskinan. Melalui zakat itu bisa memberantas kemiskinan. Cuman oleh ajaran agama kita, tentu yang bagus itu bukan hanya memberi konsumtif, beri makan baik, tapi diberi modal. Orang yang lemah ekonominya diberikan modal. Walaupun tidak boleh Pak ngenjuk makan konsumtif itu boleh. Tapi kalau ngenjuk makan kan habis seketika. Ya Pak ya. Habis seketika. Tapi kalau ngenjuk modal kan insya Allah bisa menjadi modal. Menjadi modal. Dan kalau tidak dikeluarkan sekaligus agak berat Ibu ya, agak berat. 1.000.000 kalau 80 juta itu berapa itu Pak? Nah, kan? 10.250.000. 20.500. 40 sejuta. 2 juta Pak ya. 2,5 juta. 2,5 juta itu Bapak Ibu kalau tunjuk modal kepada pedagang maaf yang modalnya kecil, wah lumayan Pak. 2,5 juta minimal ibu-ibu jangan nemani go nawar uang modal kecil itu. Berapa Bu Pucuk Ubi? 3.000 misalnya. 5.000 bila weh. Tambah lemah lah dia, tambah lemah dia.
Giliran ibu bapak ke supermarket, ada tawar-nawar. Calang dia dibuatnya situ di mereknya. Dan saya Pak tidak pernah nyingok nawar di Indomaret. Padahal yang punya tuh sugi bapak ya. Yang punya tuh mampu. Giliran yang pucuk ubi berulang-ulang. 5 lah bu ya, 1.000 ya. Dapat bu 1.000 sekarang, enggak ya. Satu kebat itu malah 3.000, 4.000 ya satu kebat. Kasih modal dengan mereka, wah, insyaallah. Ada teman saya Pak ngasih modal itu bergilir, wah bagus bergilir dia. Nah, saat ini bulan ini kamu ya, nanti kalau agak mapan yang lain lagi gitu ya, yang lain lagi, ya bagus tidak apa-apa. Memberi modal, memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya, sehingga dengan modal yang kita berikan itu mereka bisa memutarnya, bisa mendapat rezeki dari itu. Ini luar biasa Pak. Ada kawan-kawan kita, bapak kita, ibu kita yang sudah arah ke situ, alhamdulillah. Alhamdulillah bertanya dia, masjidnya apa Pak, kurangnya Pak. Wah. Pesantren ini kurang apa Pak? Oh. Musola ini apa Pak yang kurang? Sudah ada Pak, sudah ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mengeluarkan sebagian rezeki itu Allah akan nambahnya, insyaallah diganti oleh Allah, ditambah minimal mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, kita jangan berpecah belah. Jangan satu dengan yang lainnya saling ejek, saling ya kalau nak disepakati pola pikir Pak, memang tidak sepakat. Ada yang tidak sepakat, susah nyepakati pola pikir. Tapi kalau ibadah kan bisa disepakati, zuhur 4 rakaat, dah tidak usah banyak. Tidak usah banyak hanah ini ya. Tapi kalau pemikiran masing-masing tentu amat berbeda Bapak ya. Misalnya Bukit Sulap, menurut orang yang ahli lukis, wah ini bagus ini untuk dibuat lukisan. Nah, itu pikiran orang yang pelukis. Tapi Bukit Sulap ketika orang bermotor cross, orang bersepeda berlomba, lain lagi dia, Bukit Sulap ini bagus untuk cross ini. Satu dilukis, satu di cross, kan lah beda tuh. Padahal objeknya satu. Kalau untuk orang menjual makanan-makanan, wah ini bagus ini. Di pucuk tuh dingin, jual bakso, wah bagus ini. Nah, kan lah 3 itu. Ada lukis, ada nak ngeros, ada nak kuliner, makanan. Yang wisata Pak lain lagi, ini bagus ini. Buat untuk nerbang, pelayangan apa itu? Pelayang. Bagus ini. Minimal untuk main layang-layang pucuk tuh. Lah berapa itu Pak? Satu objek beda. Tapi kalau untuk perintah Allah satu objek harus sama. Kapan berbeda berarti rujukannya yang perlu dipertanyakan. Misalnya ada yang sholat subuh 3 rakaat, perlu dipertanyakan dari mana? Mana dasarnya? Mana hadisnya? Firman Allahnya. Salah satu contoh, nak masuk puasa, masih ada yang
ruah gitu ya, nak masuk puasa. Beda Pak, beda. Saya punya kawan Jawa itu ruah itu Pak minimal ada 3 makanan. Apam, ketan, apa satu lagi itu. Harus 3. Di Linggau tidak ada satupun yang 3 nih. Yang ada ayam kecap, rendang, dah kati yang 3. Loh kenapa tidak sama ini? Berarti perintahnya beda. Iya, kalau perintahnya sama, tidak ada beda Pak. Zuhur 4. Sarempan, dah beda Pak. Di mana zuhur? Di Jepang zuhur 4 juga. Artinya kuat ini dalilnya nih, perintahnya kuat ini. Kalau berbeda-beda pasti pemahamannya Pak yang berbeda. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah dan sesama kita jangan bercerai-berai, bersatu. Bersatu kita kuat, bercerai-berai kita lemah. Napoleon Bonaparte dia pernah nulis tuh kalau nak melemahkan umat Islam tuh gampang katanya. Pertama, jangan dia bersatu. Di antaranya jangan bersatu itu jangan nemani dia berjemaah tuh. Zuhur jangan nemani berjemaah tuh. Asar dan seterusnya. Pengajian tuh jangan perlu nemani Nah Pak Haji tadi ngomong lah banyak Pak ya jemaah kita. Alhamdulillah. Billah. Jangan nemani berjemaah. Itu Napoleon Bonaparte. Yang kedua, jangan sempat umat Islam itu baca ngaji. Nah, ujungnya boleh ngaji, tapi mengikut MTQ untuk nyari TV, untuk nyari kulkas, untuk nyari duit. Jadi jangan sempat umat Islam itu lihai-lihai ngaji. Apalagi lihai artinya mengamalkannya wah berat tuh katanya hebat umat Islam tuh. Jadi jangan sempat jamaahnya kuat, berjamaahnya kuat, ngajinya pacak. Lalu apalagi bila perlu satu dengan yang lain tuh bertikai terus, nak belago terus. Satu kelompok pada kelompok yang lain. Malah sekarang nih hebat Pak ya ada tawuran ya Allah. Yang berkembang lagi di negara kita ini begal-begal tuh. Insyaallah. Begal-begal, nodong-nodong di mana-mana. Jarang kita ketemu Pak ya. Wong nodong ilmu. Wah. Ilmu apa nyamu? Ilmu unjuk ini deh. Ilmu apa harta atau baik gitu kan? Nah, ilmu harta atau nyawa atau ya, banyak peristiwa-peristiwa memecahkan hubungan satu dengan yang lain. Kenapa itu? Nah inilah membaca beberapa hal yang perlu kita siasati, perlu kita kaji lebih mendalam. Bagaimana perintah Allah ini dapat kita realisasikan, dapat kita nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahawaikum. Dalam surat Hujurat ya, ayat 10. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Tidak saling cerai-berai satu dengan yang lain, bersaudara.
Aslihu, memperbaiki satu dengan yang lain. Kalau ada yang salah, kasih tahu. Nah, untuk menegur salah ini agak berat memang, Pak. Ada teori, ada tekniknya. Ada orang tidak mau ditegur depan orang banyak, Pak. Tidak lah dia. Wih, mang salah, mang. Ada kalah dia. Ada orang yang mau, Pak. Mau. Nah, tentu ini dengan pendekatan. Misalnya Pak ya, baca Qur'annya salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah. Mana berulang-ulang tuh deh. Kita nengannya berulang-ulang, mana lah caranya? Ada Pak, aduh, malah lah tua dia. Ngeri kita kalau negur lah tua, tangannya gitu deh. Mana caranya parai Pak? Mohon maaf Pak ya. Maaf nian ini bukan aku baik sebenarnya. Allah juga kalau salah baca kan agak sesat, salah itu. Ahadnya itu pendek Pak. Oh itu ya, nah, terima. Nah, besoknya lagi ahadnya pendek. Allahus samadnya yang panjang. Pangkal di ujung dibenari, tengahnya ngulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. La ilaha illallah. Ujunglah benar, tengahlah salah. Nah, nih jadi ngasih nasihat tuh berat Bapak, berat. Takut kaget kalau sok pakam nih anak ini nasihat aku. Apalagi nasihati masih muda Pak, dek ya. Yang dinasihat tua, kemarin masih bingusan awak tuh. No, kemarin masih bingusan. Aku nih lah mau makan garam lah sekian ton. Ya anggap makan garam sekian ton tuh lah pakam nih Pak ya. Kamu baru kemarin tuh lah. Baru tamat sekolah, baca nasihat aku, itu berat. Jadi nasihat itu amat berat. Kecuali yang dinasehati itu lapang dada. Yang menasehati tidak pula mengaku supernian. Kita tidak ada yang supernian berarti Pak. Tidak ada yang super galau-galau berarti. Saya kalau suruh berdagang di pasar Pak, pening Pak. Pening itu uang banyak lewat berhenti tidak. La ilah Allah. Ngapalah uang ini banyak lewat tidak belanja. Pening tidak. Tapi yang lebih biasa dah Pak. Enjoy dia. Enjoy santai deh ya. Malah rezekinya banyak orang jualan tuh. Ngapa sunnah Nabi kan jualan. Sunnah Nabi. Malah ada hadis Nabi itu di pasar itu nyari duit banyak yang haram katanya. Kecuali, nah ada komanya, kecuali yang tahu halal, yang tahu haram. Ya Nabi kan jualan dia, tapi yang halal, yang haram keruan. Jadi kalau di pasar tidak tahu yang halal yang haram, wah. Saya pernah tegak di pasar itu pakai topi, pakai celana jeans, kacamata hitam, Pak. Tidak tahu. Beras datang, beras datang ya, kaget lu Pak ya. Aku juga tahu bos lu, cus cucunya. No, ada sekilo keluar Pak. Iya, aku juga tahu bos dalam mana. Ya, bagaimana? Keluar lagi dia. Ada juga yang sebelah tu minta pula cus. 1/2 kilo pula. Lah 1 kilo. Apa namanya tu? Iya, kalau contoh tu dikit, Pak ya dikit. Kalau lah 1/2 kilo, berkilo kan contoh tu. Nak beli duku, manis mang, manis. Coba lu cacus. Lah 1/2 kilo cacus ya.
Mana pulau itu? Nyubuh itu kan mungkin siko, mungkin setengah ya. Nah itu. Yang jualan hebat pula, masam balik yang dikiranya kita jauh. Oh Bu, kami di belakang Masjid Raya ini lah. Oh iya, jangan balik. Ada apa itu? Nah, pas lebih kurang setengah jam lebih kurang. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi intinya bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah ini buat kita, bukan buat orang lain. Gara-gara kita beribadah ada juga imbalan, ada juga pengaruh kepada orang lain. Mana contohnya orang yang sholat tuh hatinya baik, pergaulannya bagus. Kan bagus buat masyarakat tuh. Buat keluarga, buat masyarakat, malah berbangsa dan bernegara. Dan persatuan kita, ukhuwah kita satu dengan yang lain, bila itu terjalin, luar biasa Pak. Luar biasa. Tidak ada di mana masjid itu milih-milih jemaah Pak ya, milih-milih jemaah, tidak ada. Siapa yang masuk, ayo. Mentang-mentang ini Masjid Raya misalnya banyak orang mano, bisa banyak orang Jawa misalnya, tegak pengurus masjid, yang lain bukan orang Jawa jangan masuk ya, tidak ada. Yang bukan orang Padang keluar sadonyo, tidak ada. Ketika masuk masjid kita bersaudara, ukhuwah kita sangat kuat. Kalau ukhuwah kita sangat kuat, mungkin ada capaian yang luar biasa ketika ukhuwah kita kuat, persaudaraan kita kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan dimakan dan diminum. Yang labis tambuh. Kalau ada penambuhnya, kalau tidak ya. Silakan Pak. Itu ya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal diri akan kenal Allah. Ini pertanyaan Pak Guntur. Ya. Biasanya kalau lagu Guntur tuh hujan. Petir ya. Ini siapa yang kenal diri akan kenal Allah. Ini banyak pemahamannya Pak Guntur ya. Filosofinya amat dalam ini. Ya diantaranya diri ini kan bisa dikenal oleh dirinya sendiri. Makanya menurut beberapa ahli termasuk penjelasan Nabi, ngoreksi wong itu boleh, tapi koreksi tentang diri lebih penting. Ngoreksi diri Pak, lebih penting. Termasuk ngoreksi siapa yang menciptakan aku nih. Siapa yang menciptakan saya. Padahal diri saya ini, hebat. Tidak kemungkin bapak saya, ibu saya yang membuatkan saya. Nah itu maksudnya man arafa. Siapa yang kenal dirinya sendiri, pasti kenal siapa yang menciptakan. Kenal Allah. Tapi jangan diapakan seperti orang sufi, orang sufi. Dalam dirinya ada Tuhan. Nah itu agak... Ya itu agak apa tuh Pak, agak nyimpang dikit. Memang dirinya itu Allah yang menguasainya.
Tapi bukan berarti Allah itu ya dirinya, enggak. Allah yang menguasai diri seseorang itu ya. Tapi bukan dalam dirinya ada Allah. Maksud dalam dirinya ada Allah itu Allah yang menguasainya. Bukan dirinya jadi Tuhan, enggak. Jadi kenal diri pasti kenal Allah. Di antaranya untuk kenal diri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah, luar biasa itu Pak. Kerjanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hei mato, tugas kau pagi-pagi bukakan mato ya jus buka. Mato, tugas kau malam-malam pejam ya. Pejam. Otak, kerja kau berpikir ya. Pikir kau. Afala ta'qilun. Ngapa dak acak berpikir? Pikir. Siapa yang buat alam ini? Siapa yang buat manusia ini? Pikir. Ditanya dengan orang tua, bingung juga dia. Bu, ciptakan anaknya yo. Nah, bingung aku, Pak. Apa laki aku, apa Tuhan ini ya? Jawab yang benar itu ya Allah. Allah, yang benar itu Allah. Wong tua sebagai perantara. Ada wong tua yang tak punya anak banyak. Berarti bukan wong tua menciptakan. Orang tua itu hanya perantara. Ada yang tidak punya wong tua sama sekali Nabi Adam. Bak dati, mak dati. Ada dia. Berarti maha kuasa Allah. Maryam, Siti Maryam. Dati Bapak. Jadi siapa yang kenal diri pasti kenal Allah. Kenapa? Dalam dirinya ini sangat luar biasa. Fasilitasnya luar biasa, kerjanya luar biasa. Air ludah nih Pak, ketika Bapak tidak makan, tidak keluar dia. Saya yang belum makan, tidak keluar dia. Tapi ketika makan, dia keluar untuk melembutkan makanan itu. Air ludah Pak, tugasnya, kan main tuh hebatnya. Dari mana air ludah tuh keluar tuh? Apa dari perut, apa dari gigi. Itu Pak Guntur ya. Melihat diri kita ini, kita akan kenal siapa yang menciptakan kita. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya dan menciptakan semua yang ada di dunia ini. Selain Allah namanya makhluk, kalau Allah namanya Khaliq. Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan itu dengan fasilitas yang sangat luar biasa, banyaknya. Ada udara, oksigen, ada air, ada makanan dan lain sebagainya. Fasilitas sangat banyak. Ada yang bertanya, mana ada Pak fasilitas di Mekah itu? Fasilitas buah-buahan. Memang situ tidak tumbuh karena gersang. Gersangnya itu karena pengaruh dari minyak. Jual minyaknya dapat pisang. Pisangnya super Pak, tidak model pisang kita. Pisang kita kecil-kecil, mana hitam-hitam. Di situ besar-besar, segar-segar. Dari hasil buminya. Buminya tidak menumbuhkan tanaman, tapi dari hasil buminya pacak membeli makanan-makanan. Jadi itu Pak Guntur ya. Wah. Ya. Dan Pak Dul, lum jawab, ini lah pening kepala gue. Memang luas Pak Guntur, memang luas ya. Bukan satu sisi wae, tapi termasuk Rasul tadi ya. Iya.
termasuk yang lain-lain memang iyo. Itu istilahnya paketan, Pak, paket. Jadi bukan hanya kenal kenal Allah. Itu makanya rukun iman itu kan bukan, tapi intinya rukun iman itu hanya iman kepada Allah. Yang lain itu hanya rangkaian saja. Sama lah ini kenal diri, ya, termasuk kenal Rasul, termasuk kenal para ulama dan lain sebagainya. Paketannya banyak, ya paketan banyak. Supaya lebih memudahkan, ya, paket pokoknya, ya, paket pokoknya. Kalau yang paket pokoknya sudah, nah yang lain tuh bisa nurut, bisa niru. Namunlah hadis Nabi, siapa yang sholat bagus, maka amalan yang lainnya bagus. Nah, siapa yang sholat tidak bagus, maka yang lainnya ikut tidak bagus. Paketan begitu. Jadi pokoknya itu adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi Allah tidak bisa dilihat. Rombongan-rombongan pemikir-pemikir Islam dahulu, diantaranya Mu'tazilah misalnya, Allah tidak pacak dilihat. Rombongan Asy'ariyah mengatakan Allah pacak dilihat. Kapan? Di akhirat. Melihatnya itu bukan karena mata, karena amal ibadahnya. Karena amal ibadahnya banyak, maka dia baca. Tapi orang Mu'tazilah tetap tidak bisa melihat Allah karena Allah berbeda dengan makhluk. Ya, berbeda dengan makhluk, maka Allah tidak bisa dilihat. Jadi itu Pak Guntur ya. Jadi paketan itu banyak yang menyertainya. Termasuk Allah, termasuk Rasul, dan para pemikir-pemikir yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang berpikir bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Barangkali cukup karena waktu kita membatasi. Bapak-bapak kita mau ke pasar, yang lain juga mau bekerja. Terima kasih untuk. Makasih, mudah-mudahan pengajian kita ini berkah, pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.